Kembali lagi bersama podcast Origami, obrolan ringan keluarga mutu kagumi. Tidak terasa nih Sobat Origami, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki minggu 2 puasa Ramadan. Tentunya kan sebagai umat Islam ini kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa 30 hari penuh. Dan puasa ini kan memiliki banyak sekali manfaat ya, salah satunya bagi kesehatan. Nah, pada podcast Origami kali ini saya akan membahas tips-tips sehat menjalankan ibadah puasa bersama saya, Rofiko. Pada podcast Origami kali ini saya menghadirkan dua narasumber. Yang pertama yaitu Ustazah Anin Darwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua Ustazah Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Lancar gitu puasanya. Alhamdulillah. Ya, di sini kan kita mau membahas tips sehat menjalankan puasa ya. Sebelum itu saya mau bertanya nih kepada Ustazah Anin. Ustazah Anin ini kan orangnya sangat energi, sangat produktif ya. Di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi jiwa mudanya itu masih sangat membawa. Apa saja sih tips sehat ala jenengan ini? Alhamdulillah, saya selalu semangat, selalu sehat. Itu berkat doa-doa dari teman-teman semuanya. Nah, kiat-kiat saya sehat adalah saya belajar berpikir positif, ya, berpikir positif. Nah, kedua, belajar bersyukur, ya, belajar bersyukur apa yang diberi nikmat Allah. Nah, itu adalah kalau kita selalu bersyukur, insya Allah akan menambah rezeki pada kita. Nah, rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi berupa sehat, ya, insya Allah. Nah, yang ketiga adalah kiat saya untuk sehat adalah selalu mandi sebelum subuh. Nah, itu adalah kiat-kiat saya untuk tetap sehat dan semangat. Seperti yang saya katakan tadi ya, puasa ini kan salah satu hal yang dapat menyehatkan badan. Kalau menurut Pak Ani sendiri apa manfaat puasa? Ya, terima kasih. Terus kita sama sekali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan dulu, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapan alhamdulillah, bersyukur kita akan Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih dalam naungan ajaran Islam. Ya, ajaran dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Islam. Karena yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam ini, urus kita sama ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran agama Islam ini. Al-Islamu yang keluar dari ulama lain. Islam adalah agama yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran. Yang kedua, kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita, nenek moyang kita. Kenapa? Karena kita diwarisi ajaran agama Islam ini. Nah, kenapa kita harus berterima kasih? Karena kita di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cipta, diberikan rasa, perasaan, rasa, keinginan. Dan dari semua cipta, rasa dan rasa ini kalau kita tidak bentengi, kalau kita tidak laksanakan dengan baik, tidak ada tatanan aturan, ini akan menjerumuskan kepada kita. Ya. Maka di sini perlu maka kita sekali terima kasih. Ada ajaran agama Islam yang diwariskan, yang sudah diwariskan oleh kita kepada kita manusia. Nah, kenapa itu kita butuh agama untuk mengalami kehidupan nyata selama ini dan karena ibadah kita melakukan dan sunnah Rasul. Insya Allah apapun yang kita lakukan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul akan nanti selama ini dan apalagi di situ dijelaskan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuliah Islamu ala khamsin." Ya, jadi Islam itu didirikan atas 5 pilar. Apa itu? Nomor 1 yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sama rasanya sudah belum? Alhamdulillah. Berarti insya Allah sudah menjadi sahabat yang pertama itu muslim atau orang Islam ini kita syukuri. Nah, setelah kita bersahadat menjadi seorang muslim Islam, maka selanjutnya kita laksanakan akim sholat, ya, laksanakan perintah
insya Allah dengan sholat ini juga kalau diteliti menurut ilmu agama, diteliti menurut banyak sekali manfaatnya. Nah setelah ini sholat, wa ita zakat, membaca zakat, infak, sholat, lagi ya terus kita ini bulan suci Ramadan, dimana kita manfaatkan semuanya, karena akan dilipat gandakan infak sedekah kita. Dan setelah infak sedekah apa? Pasti mau Ramadan. Nah ini siang di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah sudah kita jalankan beberapa lagi hari yang pertama ini. Ya mudah-mudahan kita sampai akhir nanti masih tetap diberikan umur panjang, ibadah, dan insya Allah ibadah apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan. Amin. Amin. Puasa ini pada dasarnya adalah merupakan aktivitas yang sangat istimewa bagi kita umat Islam dan yang beriman. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita berpuasa, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita ini dilatih untuk jujur, betul ya? Dilatih juga untuk bersabar. Dan saat kita jujur ini merupakan pintu awal kita untuk memperbarui jiwa kita. Apa jiwa kita? Jadi jiwa kita ini selama kita melaksanakan kegiatan biasanya dengan orang-orang atau sebagainya, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita berbuat. Karena tidak, karena kita itu diciptakan oleh Allah yang ada, kita rasa dan kata dan kita dengan rasa ini bisa menimbulkan, bisa membawa kita ke hawa nafsu. Nah, dan hawa nafsu itu pada dasarnya ada empat. Yang pertama ada nafsu lawamah, yang itu ada nafsu suka, dan yang berikutnya ada nafsu amarah. Nah, dari tiga nafsu ini, lama, suka, dan amarah inilah yang bisa menjadikan kita mendapatkan yang baik. Maka bulan suci Ramadan ini tujuannya salah satunya adalah menjadikan pintu yang baru untuk menekan hawa nafsu yang ada di kita. Dan tidak sadar kita melakukan itu. Maka diharapkan dengan puasa Ramadan ini kita dulu memahami bulan Ramadan ini kembali kepada setiap kita yang menggunakan suci. Nah, jika dari sini semua, maka sangat penting bagi kita untuk memahami ini, terutama bagi fisik kita dan juga bagi psikis kita. Bukan saya nyatakan. Jadi menurut one of the nutrition dari Amerika Serikat, penelitian dokteran ini sangat benar-benar sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Contoh fisik kan, fisik kita mulai dari rambut sampai ke kaki ini perlu ya disesuaikan kembali dengan puasa. Saya contoh satu saja ya. Jika kita berpuasa menurut ilmu empiris ilmiah ya, itu jika kita berpuasa maka rasa sakit pada perut kita, apalagi maaf ya kita ini tidak terasa kita lapar. Kenapa? Karena waktu kita lapar ya itu perut katakan daya yang saya terus ada sakit sedikit perlu lapar. Itu karena ya kemudahan perut kita, enzim perut kita itu dibuka kepada otak kita. Ya, sedangkan otak kita ini respon dari pemerintahkan pada jaringan program ini untuk melakukan enzim dan ini yang membuat sakit kita. Tapi di waktu puasa tidak. Saya dari dulu yang saya baca one of the nutrition tadi. Jika kita puasa, ya kita lapar, kemudian makan itu tadi perut terasa kurang enak. Ini otak tidak memerintahkan, otak tidak memerintahkan kepada enzim di perut tadi untuk mengeluarkan enzim sakit itu, sehingga tidak terasa. Nah inilah maka baik ya jika kita melaksanakan puasa, terutama mungkin bagi maaf ada kemungkinan yang bisa puasa itu bisa menjadi baik. Tapi kan sebenarnya juga kontrol hidup ada. Apakah semua puasa itu dapat memberikan dampak untuk dari kesehatan? Nah ini ya, terima kasih. Tidak serta-merta bahwa puasa itu bisa meningkatkan baik fisik maupun psikis. Ada titiknya, ada cara-caranya.
Oke, insibung yang pertama, bagaimana puasa kita itu bisa membiarkan baik itu fisik maupun mental psikis kita. Yang pertama, kita makan sahur. Nah, kita makan sahur yang bernutrisi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, vitaminnya, dan lain-lain. Nah, itu sih karena mau tidak mau setelah makan sahur, insya Allah setelah makan kita beraktivitas, ya maka kita tidak hanya menggunakan sahur. Kemudian waktu berpuasa, berbuka puasa, ini juga kalau bisa mencontoh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada titik contoh jika mendengar suara adzan Allahu Akbar, nah itu jangan makan yang berat dulu. Misalnya, ini kan saya siang apa ya? Ada jus avokado santap, ada nasi goreng santap. Berarti kita tidak makan kurma. Nah, tapi kalau tidak kurma, yang penting jangan langsung es. Kalau siang hari panas, bagus es teh atau jus apa di. Ada yang kan seperti itu, kalau tidak ada gorengan seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari, jangan banyak kuning, tapi jangan banyak ya. Ini yang dicontohkan suruh tasik berpuasa karena makan dari. Berikutnya, kita tetap berolahraga. Ini olahraga artinya apa? Kita dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita ini kita yang dikeluarin. Berlima itu kotor, akan dikeluarkan. Terus ampas dari hasil pencernaan ini juga harus dikeluarkan. Terus BAK ini juga harus dikeluarkan. Maka dengan olahraga, insya Allah racun-racun yang ada di tubuh kita yang seharusnya keluar ketika puasa tidak olahraga, aktivitas ini juga kita keluar. Ya olahraga kita tak jogging. Tapi kalau saya harus kita sama saja main baseline badminton. Malam hari ini sayangnya karena ada bagian orang sama lain badminton yang aku sama. Ini kemudian berikutnya, tip berikutnya adalah kita harus menenangkan pikiran kita. Itu positif saja. Positif thinking kan itu katanya itu ya. Positif thinking. Dengan apa? Lakukan sesuatu yang sampai sukai. Ini yang bagi kita senang. Ya, hobi. Apakah sampai senang masa silakan? Saat kamu sukai. Kamu boleh. Ini yang Kalau saya baca di mana? banyak ini shopping. Saya juga senang ya betul dengan kalau semua bertanya. Boleh. Ya, kalau kita suka punya nasi. Tapi kita perlu ya refresh pikiran kita, hati kita. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Ani dan Ustaz Ana atas materi dan ilmu yang sudah disampaikan pada podcast pada kali ini. Semoga obrolan kita dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Dan pada podcast kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa tips sehat menjalani ibadah puasa salah satunya adalah mindset kita yang harus terus berpikir positif. Terus kemudian kita makan sahur dengan menu yang seimbang dan berbuka puasa dengan makanan yang ringan terlebih dahulu atau manis sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kemudian berolahraga secukupnya dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Cukup sekian podcast origami kali ini. Sampai jumpa di podcast origami selanjutnya. Origami, obrolan